Ada kesedihan, ada memalukan. Ya. Saya melihat pertemuan tadi itu luar biasa ya. Pertama sedih. Nah, saya melihat Nopi wajahnya merah, megang mic begini seperti orang bengong gitu kan. Nah, cuman ya saya bingungnya itu tadi saya pikir ya saya jujur aja ya agak sedikit kecewa sama penasihat hukumnya. Kenapa kok kliennya dibiarkan begitu gitu loh? Harusnya ketika ada yang berdiri, ada yang nunjuk-nunjuk, wah itu kalau saya pribadi waduh enggak main. Saya katakan ya, saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Nah, jadi saya tadi kalau ada rekan saya mengatakan di pengadilan ada perdamaian segala macam, salah. Saya jujur, secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Kemarin saya sudah katakan ya, sebelum Bang Brian itu preskon, ya, 1 hari sebelumnya saya sudah mengatakan saya tidak mau duduk lagi, duduk bersama nggak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi ada perdamaian, tidak perlu lagi, udah tempur aja. Nah, akibatnya kenapa? Kita ini kan bisa melihat, pantas nggak kita duduk bareng sama orang ini? Ya. Kalau kira-kira nggak pantas, nggak bakal ketemu di titik temunya, nggak bakal bisa, ngapain? Ya, ngabisin waktu, ya, nyapain mulut, ya. Kayak tadi kan, itu saya lihat jadi Bang Densu lagi telepon kan. Langsung bangun di ini Abraham Silaban langsung ngasih teleponnya itu. Nah, itu kan menunjukkan apa namanya ini orang-orang yang tidak bisa duduk musyawarah. Jadi kalau menurut saya udahlah, jangan ada damai-damai lagi kan. Bukannya kita sok jagoan atau bukan, tapi udahlah kita selesaikan secara adat istiadat aja udah gitu. Tapi kenapa? Itu bagaimana perasaan Nopi kan? Saya masih mundur, mungkin saya rasa Nopi gak begitu kecewa. Saya WA dia masih jawabannya masih oke. Tapi tadi begitu ada orang menyatakan mundur, wah sampai ini pengacara hebat ini gimana gitu kan? Apa nggak menjaga perasaan? Apalagi waktu Bang Brian ini kan ketemu sama saya kan udah lama jadi tim sama saya dia. Dari 2016 atau 2017 saya sudah satu tim sama dia. Kan kemarin dia mengatakan Nopi ini katanya ponakannya, omnya. Masa omnya seperti itu? Saya aja yang bukan omnya nggak tega gitu kan melihatnya. Saya benar-benar nggak tega ngeliat Nopi tadi, benar. Saya memang jujur aja ya, sama Nopinya saya nggak begitu kecewa. Kemarin kenapa saya mundur? Saya bertanya sama Gary. Saya bilang tolong tanya sama Nopi, benar nggak dia berkata seperti ini? Nah, jawaban Gary itu yang menurut saya, wah kurang ada rasa hormatnya dia, kurang beretika. Makanya saya katakan udah kalau gitu, kalau kamu jawab begitu saya mundur. Tapi yang sebelumnya sudah berani mendampingi Nopi, tapi tidak berani melindunginya. Luar biasa tadi saya, benar, saya jujur aja tadi. Saya melihat Nopi itu, ya ampun, saya bilang kok bisa diginikan Nopi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah Nopi juga harus tahu sekarang ya, mana orang yang tulus membela, mana orang yang modus. Nah, jadi saya serahkan ke Nopi lah. Tapi kenapa tadi mungkin Bang Herwanto nggak hadir? Saya nggak hadir pertama begini, saya sudah menyatakan mundur. Yang kedua, walaupun saya dikasih undangan, ada undangannya. Kalau Farhad bilang katanya nggak diundang, ada undangan saya. Saya bisa tunjukkan undangannya. Tapi saya memang nggak mau datang. Saya bilang sama tim, saya nggak mau datang. Ada undangannya. Jadi kalau dia bilang pokoknya, oh kita nggak diundang, kata siapa nggak diundang? Ada nih, saya kasih undangannya. Alasannya apa mungkin Bang? Saya udah bilang dari awal, saya nggak mau. Saya udah nggak mau damai. Saya udah nggak mau damai lagi sama orang-orang yang nggak pantas kita ajak damai. Ya, saya sudah bilang. Baik Agus maupun yang lainnya itu sudah nggak pantas lagi untuk duduk bareng. Ya, saya nanti akan diskusi nih sama teman-teman kita. Ya, saya kalau teman-teman setuju, laporkan Agus. Ini orang nggak tahu diri. Ya, kalau saya bilang nggak tahu diri. Nih undangannya nih. Nih undangannya nih. Tuh, ada nggak nama saya? Tuh, Nopi, Gary, Pera, Oscar. Nah, nih undangannya nih. Jadi jangan bilang apa Farhad bilang pengacara unyu-unyu nggak diundang. Nah, kita diundang nih. Ya. Nah, cuman kami sepakat, ya, Kasil ya sebagai ketua timnya kemarin mengatakan kita sepakat tidak hadir. Jadi tidak hadir. Kenapa? Percuma hadir juga ya. Lihat coba tuh. Yang pertama ya mungkin pihak lawan
dengan ketidakhadiran kami kan leluasa dia. Wah, leluasa banget tadi kan. Berdiri, bagana begini sambil minum aqua sambil begini. Ya mungkin ya kalau ada kami kan lihat-lihat juga dia. Kalau sama kita begitu, aduh nggak kena gitu. Kira-kira begitu. Lihat sikap Bang Farhat gimana Bang tadi? Ya kalau saya melihat sikapnya begitulah. Apa namanya itu? Nah, Farhat berulang kali ya. Ini orang kan berani bohong. Ini berani bohong orang. Ditanya kenal sama Herwanto nggak? Oh, siapa itu Herwanto? Nah, sekarang saya tunjukkan. Kalau saya nggak berani bohong orangnya. Karena saya tahu ya, harta dan ilmu pengetahuan itu ada pertanggungjawabannya, ya. Didapat dari mana, dipergunakan untuk apa? Nah, lihat nih, ya. Coba nih, ini yang foto siapa ini? Ini yang foto saya atau dia nih? Nah. Coba ini. Ini yang foto saya atau dia? Ya kan? Oh. Dia bilang baik pasang status numpang nebeng masuk TV. Nih Cirebon. Besok Senin kami ke Cirebon, daftar PK. Ikut nggak? Saya naik kereta. Tuh, kirim KTP. Dia mau beliin saya tuh. Saya tolak. Saya ada sidang. Ada di Cirebon kamera banyak, ya. Jadi kalau dia bilang mengatakan pengen nebeng di TV, sorry, ya. Saya nggak mau satu frame sama dia. Ya. Masih mending saya satu frame sama Bang Paris, sama Pablo. Saya nggak mau satu frame sama dia. Jadi jangan dibilang mau nebeng-nebeng terus. Dia yang ngajak saya. Demikian info saudaraku. Dia nggak kenal sama saya. Oh. Siap komandan. Ini dari dia nih. Sekarang udah diblok. Sekarang udah diblok. Jadi kalau dia bilang nggak kenal, bukan teman dan sebagainya, itulah ya. Kalau orang berani bohong orang bohong itu gitu, nggak kenal, itu kan bohong kan? Padahal kenal. Nah, jadi jangan malu-malu lah. Jangan mengatakan bahwa kita nebeng di TV dan sebagainya. Enggak. Justru saya nggak mau satu frame sama dia, nggak mau. Makanya saya nolak. Walaupun di Cirebon kamera banyak, saya nggak mau. Mendingan saya sendiri berbobot. Ya. Dia mengatakan saya gugat Kapolri. Oh iya, berbobot saya menggugat Kapolri. Ya. Dengan argumen hukum saya yang baik dan benar. Jadi jawabannya gitu. Tapi lihat Bang Brian gimana Bang mundur dari kuasa hukum? Iya, saya juga saya sangat menyayangkan lah Bang Brian sampai bisa itu haknya dia ya. Cuman maksud saya begini, saya sama-sama saya pernah mundurkan diri, Pablo juga pernah mundurkan diri, Brian juga mundurkan diri kemarin. Cuma menurut saya waktu dan tempatnya tidak tepat, tidak etis ketika Novi walk out ya. Maksud saya kejar dulu. Ya, ngobrol dulu. Kalau ada kekecewaan silakan mundur. Tapi jangan begitu. Bayangkan loh, begitu diumumkan mundur, teriaknya kayak orang seperti nonton bola, gol. Dan ada yang ngomong lagi, ini pengacara hebat. Bagaimana perasaannya Novi? Saya aja masih yang ibaratnya sudah pernah mundur aja nggak tega. Bagaimana Novi menyaksikan itu kan? Sudah dia merasa gugup dan gagap seperti itu, tiba-tiba langsung dinyatakan pengunduran diri seperti itu. Menurut saya ini, saya jujur aja ya, sesama rekan sejawat, menurut saya ini sangat memalukan. Tapi menurut abang ada kemungkinan nggak Brian akan bergabung dengan FA? Apa? Brian akan bergabung sama FA? Oh silakan aja. Kalau ibaratnya nggak tahu malu, ya saya jujur aja. Kalau nggak tahu malu gabung. Berarti akan ada masalah baru ya Bang, dengan tadi dia mundurnya Brian tadi? Iya, kalau masalah baru sih tentu masalah. Ini kan masalah barunya buat Novi. Ya, saya juga sebenarnya kasihan ya. Pablo mundur, Dennis mundur, saya mundur, Brian mundur. Ya, kan kasihan juga dia. Saya jujur aja kasihan. Saya secara pribadi saya kasihan. Netizen dari siang ya, itu yang nge-DM saya ratusan minta saya kembali ke Novi. Tapi kan saya bicara, tadi saya juga ngobrol sama Pablo. Kita memang tadi sudah diputuskan untuk daftar gugatan ya. Tapi kita nanti masih ada pembicaraan. Saya jam berapa tadi ketika pas Bang Densu di teleponnya dimatikan gitu, Bang Densu telepon saya. Bang Densu tadi telepon saya ada mungkin lebih dari 3 kali. Telepon saya. Saya sebenarnya udah minta Bang Densu tampil sebenarnya. Karena kan yang menyelenggarakan ini sebenarnya Bang Densu ya. Kalau faktanya, peristiwanya, kerangka hukumnya, yang menyelenggarakan ini sebenarnya Bang Densu. Podcast dia, ya. Nah idealnya memang Bang Densu ini ketika antara A
sama N ini tidak ada titik temu, seharusnya dia ambil sikap maju ke depan sebagai tim penyelamat. Maka kalau kita melihat secara pertanggungjawaban hukumnya nantinya, tentunya memang penyelenggara itu adalah Teknopi dan Densu. Di situ sebenarnya nanti ya, kita uji nanti di pengadilan. Itulah langkah-langkah hukumnya nanti. Semoga persoalan ini menemukan titik penyelesaian terbaik hanya memang melalui itu, karena sudah dikasih 2 kali event itu nggak terjadi pertama dan kedua, dan hari ini pun akhirnya deadlock. Nah, sangat disayangkan dan memang sangat prihatin sekali lah ya. Persoalannya sangat sederhana tapi harus dapat berkepanjangan, dan kasihan juga ini publik ya harus dipertontonkan dengan persoalan yang nggak kunjung selesai. Bang Herwanto, tadi kan Novi sempat keluar ya mungkin dengan rasa kecewanya, dia mungkin menilai seperti itu gimana sih? Iya, saya sekali lagi ya saya katakan ya, saya sebenarnya mengundurkan diri kemarin bukan kecewa sama Novinya. Ya, memang ada saya kecewa sama Novinya ada, karena dia tidak cepat ya mengambil keputusan. Sebenarnya kan ini punya yayasan menguasai uang ini, dia memiliki hak. Tetapi ketika donatur masuk, nah saya langsung khawatir kan, saya bilang aduh ini kalau donatur sampai masuk, dia menjadi pihak. Kalau bahasa hukumnya dia menjadi pihak nih. Sebelumnya donatur tidak menjadi pihak antara Agus sama Novi. Nah cuma sayangnya Novi lambat nih ngambil keputusan. Kan sudah saya bilang, harapan saya pada saat itu yayasan yang polling lempar bahwa uang ini saya akan gunakan untuk kegiatan kemanusiaan lainnya, kegiatan sosial lainnya, hingga dia lempar ke donatur. Setuju nggak? Selesai. Nah sekarang donatur sudah masuk. Nah donatur ketika masuk dia memiliki peran yang sangat penting, bisa menentukan untuk siapa uang ini digunakan dan siapa yang akan menggunakan. Nah ini donatur memiliki peran penting. Ingat loh, uang donasi berasal dari donatur. Kecuali kalau seandainya Agus menggunakan uang nih, habis seluruhnya nih 1,5, donatur nggak bisa ngomong apa-apa. Nah permasalahannya baru sebagian disalahgunakan, diamankan oleh Novi, artinya peran donatur makin kuat di situ. Nah, jadi di luar sana kan berkembang ya isu ya. Ini kan donatur sudah menyerahkan dan sukarela dan ikhlas. Ini kan dibangun ya opini ini. Sudah ikhlas, ngapain ngurusin lagi mau kemana kan begitu ya. Yang perlu diingat adalah ketika penggalangan dana pertama, tujuan daripada donasi ini adalah untuk pengobatan mata hapus. Apabila memang tidak sesuai dengan tujuan awal dan uang itu sekarang berada di Yayasan Teknopi, tentu donatur akan kejar uang itu. Gitu. Bang, tadi kan